selesai acara itu dari ketua yayasan itu memberikan WA kepada kita semua bahwa dia menyatakan bahwa ini dia sungguh bangga dan sungguh luar biasa, terheran-heran dan merubah pandangan mereka terhadap agama Katolik, orang Katolik. Pulihkan kami ya Tuhan. Teman-teman, selamat datang di podcast Warung Eja. Ini episode ke-19. Kita santai sejenak dulu di waktu senja. Cheers dulu, Tante. Iya. Cheers. Minum teman-teman. Seger. Kita nggak sangka ya udah episode ke-19 nih Tante. Iya. Dan puji Tuhan banget nih, ini episode itu spesial banget karena kita udah kedatangan tamu nih. Entah kita perkenalkan diri. Mungkin yang ada beberapa sudah familiar, tapi yang baru pertama kali kita ya perkenalkan diri dulu lagi ya. Nah untuk tentunya ini tuh kita sebelumnya mau mengingatkan kembali teman-teman untuk tetap mengadakan protokol kesehatan, prokes, jaga jarak, memakai masker, dan juga banyak minum vitamin teman-teman. Dan juga jangan lupa kita mendoakan untuk teman-teman kita yang sedang kurang enak badan atau sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Tuhan dan mereka dapat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Nah, gak usah panjang-panjang lagi nih, kita memperkenalkan diri lagi Tante ya. Baik. Nah mungkin yang teman-teman pertama kali bertemu dengan aku, terutama perkenalkan, nama aku Claresta Kristabel, bisa dipanggil dengan Resta. Kalau boleh jelaskan, posisi aku tuh dulu angkatan EJ ke-10 gabung tahun lalu, dan sekarang jadi panitia angkatan 11. Nah itu dari aku. Nah sekarang kita nggak usah panjang-panjang lagi nih, pasti udah pada penasaran dong. Perkenalkan narasumber kita yang tercinta, yang luar biasa, Tante Veronica Feni. Halo teman-teman semua. Halo Tante. Salam berkobar-kobar. Salam berkobar-kobar. Stay to the motto. Oke. Tante boleh dong, apa kabar? Puji Tuhan baik, Resa. Bagaimana Resa Amin, kabarnya? saya juga luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, berkat Tuhan. Amin. Tante sekarang kabarnya gimana nih, kesibukannya? Boleh dong ceritakan ngapain aja? Iya, terima kasih Resa. Untuk sampai saat ini pelayanan dan kesibukan Tante ya seperti biasa ya, jadi ibu rumah tangga dan juga jadi karyawan, pegawai swasta lah ya. Terus juga melayani. Kalau sampai saat ini pelayanan Tante itu masih di EJ sebagai FAS dan sebagai Korfas, dan juga sebagai untuk di EJ Refleksi, dan juga sebagai sekretaris di EJ Center. Itu untuk pelayanan saat ini. Waduh, luar biasa, posisinya sudah banyak nih ya Tante ya. Berarti udah berapa lama nih Tante melayani di gereja? Di gereja itu kurang lebih 30 tahun ya. Dari masih muda sampai sekarang. 30 tahun teman-teman, saya baru umur 23 tahun. Iya, luar biasa nih Tante. Berarti aku kepo-kepo, mulai masuk sesi kepo-kepo nih teman-teman nih. Boleh dong Tante cerita kenapa sih ingin melakukan pelayanan, terutama asal muasal tertarik untuk melakukan pelayanan? Iya, asal muasal pertama kali pelayanan itu waktu saya jadi katekumen di paroki Cipanas, Puncak sana. Waktu saya selesai misa harian, biasa itu tiap hari ikut misa harian di sana. Selesai itu melihat ada ibu-ibu dan orang lainnya itu pada sibuk pelayanan di sana. Terus saya senang kok mereka itu bisa melayani ya, bisa memberikan waktunya. Akhirnya Tante pengen gitu ya ikut pelayanan itu, tapi Tante nggak bisa apa-apa gitu kan. Akhirnya Tante tanya, apa sih yang bisa saya bantu? Silakan Bu, ikut merakitkan, tapi Tante nggak bisa. Akhirnya yang bisa Tante lakukan yaitu membersih, menyapu gereja dan melap-lap bangku yang ada di gereja. Itu asal muasal untuk pelayanan itu. Jadi kayaknya senang melihat orang pelayanan itu dan senang melakukan pelayanan itu, walaupun kecil ya kalau di mata orang gitu. Seperti itu Resa. Ya walaupun kecil tapi di mata Tuhan tuh besar ya. Kita kan Tuhan tuh selalu gimana ya, melihat kita tuh istilahnya kalau kita udah melakukannya tidak terpaksa, terus dengan sukacita pun Tuhan juga melihatnya, wah ini orang melakukan yang luar biasa gitu ya. Berarti
Nah soal tante pelayanan nih tante, pernah nggak sih kita namanya manusia dong mengharap Iya. tuh apapun mendapatkan imbalan, terutama mungkin uang ataupun hadiah dalam melakukan pelayanan. Boleh dong share, ada nggak sih tante merasa demikian gitu? Ya, kalau untuk uang atau hadiah itu enggak ya, tapi kalau pujian ya itu enggak dimungkiri ya, enggak menafik lah, pasti itu ada ya. Dulu itu kita habis pelayanan pengen dong dipuji gitu, aduh terima kasih atau bagus ya, keren ya gitu, hebat ya gitu, kayaknya seneng gitu kan waktu itu. Tapi dengan berprosesnya waktu dan juga semakin kita didewasakan ya, pelayanan itu juga tentunya melalui EJ, pelajaran EJ di sesi 3 kan tentang pelayanan tanggung jawab, pelayanan dengan hati, pelayanan hidup dan lainnya, itu yang membentuk dan memotivasi kembali, memurnikan kembali pelayanan itu. Jadi walaupun nggak dipuji ya tetap senang dan ada sukacitanya. Itu sih Reza. Luar biasa tante. Jadi saya kalau teman-teman masih muda tuh berenang untuk meroket ya. Itu istilah aku sama teman-teman sih Iya. tante. Nah soal ini berarti tante pernah nggak sih melakukan itu tuh pelayanan untuk pamer ke teman-teman, mungkin teman-teman prestasi Iya. aku di gereja aktif loh, kok kamu enggak gitu, pernah nggak sih tante seperti Ya. itu? Ya pasti pernah dong Reza. Nggak munafik deh, nggak bohong deh, diakui deh. Ya pasti pertama tuh apalagi waktu masih awal-awal gitu ya, pelayanan si paroki itu di gereja. Waktu masih muda gitu, seneng kan? Wah gue sibuk nih gitu kan ya, mondar-mandir dilihat orang, wah hebat loh dia bisa melayani gitu kan, sibuk lagi. Nah itu pasti ada ya motivasi seperti itu ya, seperti tadi kata tante ya, dengan pengalaman, dengan proses, dengan berjalannya waktu gitu ya, lama-lama ya itu akan hilang sendiri itu kan. Jadi pelayanan yang seperti yang di EJ ajarkan itu dengan firman Tuhan yang membentuk kita, jadi memurnikan lagi pelayanan itu sendiri, pelayanan dengan hati yang tanggung jawab itu. Jadi itu semua akan hilang dengan berjalannya waktu dan prosesnya kita dalam pelayanan itu sendiri. Itu Reza. Luar biasa tante, kayak awalnya yang pengen dipuji-puji lama-lama dihilangkan oleh Tuhan, aduh gon menghilang Iya, akhirnya pun iya. melayani. Dengan hati. Nah, berhubungan dengan pelayanan untuk sesama nih, kita juga tante Iya. pasti tahu dong, itu juga prokernya tante ya. Baksos yang menjelang Natal nih teman-teman. Udah siap belum? Pastilah, aku juga udah siap gitu. Nah, kita tuh untuk pelayanan terutama sesama yang benar-benar membutuhkan ya tante ya. Iya. Nah, dari pengalaman tante boleh dong diceritakan, ada nggak sih yang semua pengalaman itu yang paling berkesan buat tante sampai sekarang? Ya, ada Reza, itu sangat berkesan banget waktu pertama kali kita baksos di luar zona aman kita, yaitu kan waktu itu tante masih jadi ketua EJ di angkatan 6. Kita mengadakan baksos makan siang Natal dan kita mengundang sesama yang non Katolik gitu ya. Itu adalah panti asuhan anak-anak jalanan yang tanda kutip garis keras yang menurut tante gitu kan ya. Itu pertama kali kita mengundang mereka untuk makan sama-sama dengan kita. Yang pertama itu kita bentuk tim ya, ada ketua panitianya waktu itu yaitu Pak Pugu yang sebagai ketua panitianya, dan mereka yang ke tempat panti asuhan itu pertama ditolak ya, karena takut tujuan kita ini apa sih gitu, mau kristenisasi anak-anaknya atau apa. Jadi pertama ditolak, tapi terus pertama mulai langsung kecewa, kita kok ditolak sih. Akhirnya kita bawa dalam doa, kita terus sama-sama lah berdoa terus sama Tuhan, karena kita tahu ini niat kita nih baik loh, kita nggak ada niat yang lain. Akhirnya didatangi lagi, bicarakan lagi sama kakak-kakak yang ada di situ, tujuan kita apa gitu. Akhirnya mereka menerima dengan syarat-syarat gitu kan. Jadi pelayanan itu yang kita lakukan waktu itu tuh, ada anak-anak di sana, kita jemput mereka, melibatkan peserta ya. Jadi ada namanya sahabat penjemput ya, mereka yang jemput di sana kurang lebih waktu itu ada 10 mobil dari peserta yang jemput ke panti asuhan dan bawa ke resto. Nanti ada lagi teman-teman yang menjadi sahabat tamu gitu yang menyambut mereka, ada juga sahabat meja yang melayani mereka saat makan. Di saat pelayanan itu semua acara dari doa itu mereka secara acara mereka ya, bukan acara kita. Dan kita juga menyediakan waktu untuk mereka ibadah, sholat lah gitu ya, di jam 12 sebelum makan itu mereka tetap ibadah, kita menyediakan. Dan akhirnya kita melakukan pelayanan, menyediakan makan, dan anak-anak yang nggak bisa makan, yang misalnya susah itu kita disuapin dengan
benar-benar pelayanan lah itu. Dan selesai kita juga ada game dan lainnya yang tadinya suasananya kaku, yang ada jarak gitu ya, pas ada acara itu serasa kayak saudara gitu, kayaknya ada sukacita, happy banget gitu. Mereka juga jadi akrab sama kita, anak-anak tuh seneng sekali gitu ya. Dan kita juga bagi anak-anak yang kecil, yang balita itu yang tidak bisa ikut, kita juga menyediakan makanan buat bawa pulang dan juga souvenir, dan juga memberikan souvenir buat anak-anak yang ikut itu berupa tas dan yang lainnya itu buat mereka gitu kan. Jadi setelah selesai itu ada kebahagiaan dan sukacita ya semuanya ya, karena itu tentunya sukacita dari Tuhan. Dan yang paling luar biasa lagi teman-teman, setelah selesai acara itu dari ketua yayasan itu memberikan WA kepada kita semua, bahwa dia menyatakan bahwa ini dia sungguh bangga dan sungguh luar biasa, terheran-heran dan merubah pandangan mereka terhadap agama Katolik, orang Katolik gitu kan. Yang tadinya mindset mereka menganggap agama Katolik itu dalam kutip jelek, atau pikiran mereka bedalah apa yang mereka bayangkan. Setelah mengikuti acara baksos itu, melihat pelayanan kita, dia sampai memuji, dia bilang, kok segitunya kalian menerapkan nilai agama dari pelayanan ini. Sungguh-sungguh mereka merasakan, sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai ajaran agama itu dengan cara luar biasa. Dan sampai anak-anak yang mereka dilayani itu bilang, mama saya aja nggak seperti itu melayaninya, tapi ini sungguh-sungguh pelayanannya luar biasa. Jadi situlah itu yang berkesan banget, karena bisa merubah pola pikir, pola pandang orang lain terhadap agama kita, bahwa agama kita itu nggak gitu loh, niat kita tuh nggak, bukan yang ada niat lain-lain yang negatif gitu ya, tapi tujuan kita sungguh-sungguh niat kita itu untuk berbagi, untuk melayani sesama, memberikan apa yang udah kita terima, kita memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya seperti itu benar-benar berkesan, Resa. Ya luar biasa ya Tante, Iya. teman-teman. Saya pun juga dengar kayak wah, ya Selasa tuh ikut melayani pada saat itu gitu, padahal kayak belum, aku masih SD kayaknya atau SMP. Waktu terima SMS-nya juga, WA-nya waktu itu sampai merinding ya. Kayaknya aduh, Tuhan bekerja banget dalam pelayanan itu ya. Betul, kayak kita nggak sangka kayak hasilnya Tante sangat positif banget, bisa berubah mindset, karena ya kita juga tahu sendiri ya Tante, teman-teman di sini itu kan negara Indonesia topik agama sedikit sensitif ya. Jadi bisa memberikan hasil yang luar biasa positif itu benar-benar yang bikin berkesan banget sih, terutama buat Tante, buat aku juga merasakan kayak sampai kesini gitu. Nah, boleh ya Tante soal pelayanan masyarakat sesama nih. Kita tahu kan untuk awal pandemi tahun 2020 itu kan chaos tuh maksudnya kayak kita tuh benar-benar tidak bisa bertemu dengan sesama, mau keluarga pun juga biasanya social distancing-nya benar-benar diterapkan, stay at home-nya tuh benar-benar ketat banget. Nah, soal melayani masyarakatnya itu Tante, apakah masih tetap berjalan? Kalau masih, boleh dong diceritakan prosesnya bagaimana, terus sampai respon masyarakat atau respon teman-teman Tante dalam menjalankan pelayanan itu. Boleh tuh. Di pandemi itu di bulan Februari ya, kita bukan berarti dengan pandemi itu kita tidak melayani sesama atau tidak bisa ya, tapi kita tetap menjalankan pelayanan bagi sesama itu, terutama waktu Tante masih jadi di pengurus Dewan Harian di Paroki Tangerang, di paroki kita, yaitu ada namanya tim penanggulan pusat COVID ya, tim pusat penanggulan COVID Paroki Tangerang. Nah itu kebetulan Tante diminta untuk sebagai ketuanya. Di situ kesepakatan tim dan disetujui oleh paroki, dewan paroki dan juga oleh para romo, kita mengadakan namanya baksos bagi non Katolik. Nah bukan berarti yang Katoliknya nggak dikasih ya Resa ya, tapi tetap ada, yaitu kalau yang Katolik itu kan tiap bulan pasti ada ya bantuan sembako itu, tapi ini kita lakukan khusus untuk saudara-saudara kita sesama kita yang non Katolik. Itu bagaimana caranya? Yaitu caranya kita melibatkan semua lingkungan, ketua lingkungan yang ada di paroki kita. Waktu itu ada 114 lingkungan. Kita melibatkan mereka untuk mencari warga-warga bekerjasama dengan RT RW setempat yang membutuhkan bantuan. Kita tahu bahwa pada saat pandemi itu banyak sekali orang yang tidak bekerja, sehingga ada mungkin yang sampai nggak bisa makan, itu susah ya. Jadi di situ kita memberikan pelayanan itu bekerjasama dengan RT RW
Dan juga bagaimana sih caranya supaya menjaga prokes, kita itu mencari bahan makanan itu, sembako itu dari warung yang terdekat yang terdampak selama pandemi itu. Jadi kita nggak datang beli bawa-bawa itu kan ribet. Jadi kita pilih di warga setempat yang punya warung yang berdampak pandemi ini. Mereka yang menyediakan paketnya, kalaupun di warung mereka tidak ada, nanti mereka kita kasih modal untuk beli dan menyediakan itu, baru nanti dibagikan kepada warga yang membutuhkan, itu warga sesama yang membutuhkan. Itu bisa melalui RT ataupun orang RT warga itu sendiri yang datang ke warung tersebut untuk mengambil paketnya. Jadi aman. Jadi kita tetap jaga prokes dan tidak usah tunggu lama-lama kan, karena waktu itu COVID-nya lagi tinggi-tinggi. Puji Tuhan waktu itu paroki sampai ada 3 bulan. Itu satu kali sebulan itu kita bisa memberikan 1.500 paket sembako. Wow. Puji Tuhan. Jadi tetap berjalan pelayanan untuk sesamanya, jadi tidak menjadi halangan kita. Wah, COVID nggak bisa melayani sesama. Justru saat situasi pandemi yang sangat-sangat itu membuat warga atau semua orang merasa ekonominya terdampak, saat itulah kita harus terjun seperti itu. Wow, sampai sedetail itu ya teman-teman, yang melibatkan tidak hanya kita memberikan yang membutuhkan, juga istilahnya kita membantu dari segi ekonominya itu. Selain memberikan ya, kita mendongkrak penjualannya juga gitu untuk teman-teman yang lagi membutuhkan. Berarti Tante, kalau kita irisin satu persatu pengalaman Tante Feni luar biasa banyak kalau ya. mau diceritain Nanti ya kepanjangan ya sampai sore ya, sampai atau ke malam minggu sama Tante Feni kan. Jadi satu aja yang kita ceritakan. Oke, kan bisa dibilang panjang banget nih ya. Iya. Nah, kalau dari Tante sendiri nih, pelayanan di gereja itu kan dan buat Tante tuh nyita waktu banget atau enggak sih? Nah, terus gimana sih cara time management Tante untuk membagikan waktu bersama keluarga atau bersama teman, pekerjaan? Boleh dong diceritakan Tante? Ya. Tentunya kalau dalam pelayanan itu kan butuh pengorbanannya. Seperti Tuhan sendiri melayani kita dengan mengorbankan dirinya wafat di kayu salib. Demikian juga apa yang kita mau berkorbankan, tapi pengorbanan kita nggak ada apa-apanya, kecil sekali ya dibandingkan yang udah kita terima. Tapi melalui pengorbanan itu tentunya ada ya pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan juga bahkan kadang-kadang uang ya, itu pengorbanan. Tapi bagaimana sih cara kita mengatur waktu itu kan? Dan seperti saya sendiri kan, saya juga sebagai ibu rumah tangga, saya juga bekerja yang dari pagi pulangnya malam, dan juga melakukan pelayanan. Ya pintar-pintarnya kita untuk mengatur waktu itu. Ya saatnya kita pagi ya sebagai ibu rumah tangga, sebelum kerja ya kita menyiapkan kebutuhan rumah tangga lah, tahulah kan ibu-ibu ya, buat bekal dan segala macamnya itu. Dan di kantor tentunya kita kan di kantor pasti ada waktu senggang dong, entah itu jam istirahat. Nah disitulah kadang-kadang kalau kerjaan pelayanan masih butuh dikerjakan, di sela-sela waktu siang itu makan siang, ataupun ada waktu saya sudah selesai nih kerjaan, ada waktu senggang, di situ kita boleh menyelipkan sedikit untuk yang kerjaannya harus kita bereskan, entah tuh bikin laporan atau rekap yang lain-lainnya lah, itu bisa kita pakai di situ. Nah kalau untuk waktu berkeluarga tentunya kita bisa mengatur dong. Jangan, nggak mungkin kan dari Senin sampai Minggu kita di gereja terus dan setiap hari setiap dari pagi sampai malam, enggak. Jadi ada waktu yang kita berikan, misalnya atau hari Minggu atau Sabtu pasti ada waktu kan, atau waktu kita buat ke mall atau sama-sama, atau kita jalan-jalan keluar kota. Jadi ada quality time lah buat keluarga. Jadi pintar-pintarlah membagi waktu. Jangan sampai kita seharian di gereja, akhirnya nanti rumah kita yang pertama di gereja. Nih jadi rumah bener dari rumah Tuhan gitu ya. Oke tuh bisa di tips and trick tuh teman-teman, boleh patut dicontoh lah. Nah itu kan mengenai time management Tante. Iya. Ini tuh aku mau nanya pendapat Tante yang terutama untuk sesama atau teman-teman kita yang kekurangan dalam segi ekonomi, tapi mereka tuh mau berkontribusi kan, mau melakukan pelayanan, atau maybe for the first time mereka dapat panggilan dan mau melakukan pelayanan tapi ada kekurangan kan. Nah dari Tante sendiri tuh boleh nggak sih kasih saran bagaimana sih cara mereka supaya tuh tetap bisa melakukan pelayanan gitu? Boleh dong ceritakan. Bagi teman-teman mungkin yang merasa ya, yang minder, saya tidak punya uang kayak ekonominya ini, atau saya nggak bisa apa-apa, jangan takut ya. Saya juga dulu bukan orang yang punya duit, dan sampai sekarang bukan orang yang berlebihan, tetapi cukupkanlah. Tapi jangan merasa berkecil hati. Kita pelayanan masing-masing kan kita dikasih talenta dan karunia oleh Tuhan. Bukan berarti
saya nggak punya uang, nggak melulu pelayanan itu harus pakai uang ya. Kita bisa memberi apa yang kita bisa, seperti janda miskin itu memberi dari segala kekurangannya. Kita bisanya apa sih, seperti yang tadi saya cerita awal mula pelayanan saya itu, saya nggak bisa apa-apa loh, tapi saya cuma bisa nyapu dan ngelap bangku. Itu adalah suatu bentuk pelayanan kita yang bisa kita berikan. Apa sih yang kita bisa berikan, berikanlah. Yaitu kita bisanya, saya punya waktu bisa membantu, misalnya sebagai perlengkapan, oke, nggak apa-apa, yang penting kita pelayanan dari hati. Misalnya saya punya dikasih talenta Tuhan untuk bisa nyanyi, ya silakan kan, bisa ikut kur, bisa ikut paduan suara gitu kan yang dia adakan di paroki, dan yang lainnya bisa jadi MC, jadi singer dan yang lainnya. Jadi apa yang kita bisa berikanlah itu. Jadi nggak melulu faktor uang, yang jangan berkecil hati dan juga jangan minder. Semua itu dikasih Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda. Tuhan tidak membeda-bedakan, oh kamu orang kaya atau orang miskin, enggak. Tetap melayani, jadi tetap semangat, terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita punya, yang kita dapat berikan. Itu aja sih. Luar biasa tuh teman-teman, ya Tante Feni, terima kasih banget sharingnya Ya, nih. Terakhir nih Tante, pertanyaan terakhir. Ya. Gak kerasa kan teman-teman, pertanyaan terakhir. Aku sedih sih, cuma ya udah pertanyaan terakhir mau gimana ya. Oke Tante, boleh nih kasih kata-kata semangat, kata-kata mutiara, Ya. terus berkobar-kobar terutama untuk teman-teman kita yang EJ ini, Ya. tentang pentingnya untuk melayani sesama. Boleh silakan Tante. Ya. Halo teman-teman Emmauser, yuk jangan takut ya untuk melayani sesama. Mari, karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang sesama kita. Berikanlah apa yang bisa kita berikan, layanilah mereka-mereka yang membutuhkan itu. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai dan memberkati pelayanan kita kalau kita melakukan pelayanan itu dengan tulus, dengan cinta kasih dan penuh sukacita. Jadi tetap semangat, lakukan pelayanan terus. Tuhan memberkati pastinya ya. Amin. Terima kasih. Amin, amin, amin. Sharingnya sangat menarik banget nih Tante. Aku sampai terpesona, terkobar-kobar juga nih. Jadi aku boleh lah simpulkan dikit dari Tante Feni, teman-teman. Jadi pokoknya itu satu kalimat. Jangan takut, don't be afraid untuk melayani sesama. Kayak tidak perlu takut tuh dapat jas dari teman atau apa. Istilahnya hasilnya itu Tuhan lah yang menentukan. Tuhan yang memberikan jalan. Kita ikuti saja jalan Tuhan sesuai rencana Tuhan. Nah, sebelum kita makin diskusi Tante, aku mau minta ayat-ayat emas yang istilahnya menemani Tante dalam melakukan pelayanan. Boleh dong di-sharing ke aku sama teman-teman? Ya, teman, ada ayat emas saya dari awal saya ikut EJ yang menjadi kekuatan pegangan saya, yaitu dari Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 15 ayat 12, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu yang menjadi kekuatan bagi Tante untuk terus melayani. Karena Tante merasa karena Tuhan udah mengasihi saya, maka saya pun harus mengasihi orang lain sesama ya, dengan cara memberikan apa yang bisa saya berikan dan dengan penuh kasih tentunya, dan juga dengan penuh sukacita. Semoga juga menjadi Amin. Itu jadi ayat-ayat kabaris ayat emas aku jadi juga. Kalau dari aku sendiri nih teman-teman, aku tuh dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kayak itu menjadi gimana ya? Pegangan aku lah. Terutama itu jadi salah satu pendongkrak panggilan aku ikut EJ sih. Ikut EJ terus kan jadi panitia gitu. Dia bisa ketemu Tante Feni, ketemu juga teman-teman sekalian, itu pun jadi pengalaman yang luar biasa buat aku. Gitu. Nah, dan sisi terakhir teman-teman, sebelum menutup saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Tante Feni sebagai narasumber episode kita kali ini, episode ke-19 teman-teman. Nah, sudah luar biasa ya episode 19 ini. Semoga kita juga tercerahkan, makin semangat berkobar untuk melayani sesama. Nah, dari teman-teman sendiri nih, kita udah episode 19, untuk episode 20 ke depan, kalau teman-teman ada topik menarik yang belum pernah kita angkat atau mau dibahas, punten, boleh japri saya juga pribadi atau produser siapapun di podcast EJ ini, supaya kita bisa diskusi bareng juga boleh untuk jadikan topik berikutnya.
Nah, aku juga untuk mengingatkan teman-teman khususnya EJ ini, kita mau bakti sosial 15 Januari tahun 2023. Jadi kita Natal dulu, tahun baru deh melayani sesama. Istilahnya tuh awal start yang bagus ya, yang ya. bagus. Awal tahun 2023 gitu. Oke teman-teman, aku juga mau reminder lagi yang belum nonton episode 1 sampai 18 sebelumnya, boleh nonton di channel YouTube kita ini. Dan jangan lupa sebagai penutup kita pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Semoga sharing ini bisa mendorong teman-teman untuk melayani sesama lebih berkobar-kobar lagi. Terima kasih. Terima kasih.